Bismillah, pemeliharaan kesehatan adalah fungsi utama otak. Dia pusat komando semua sistem organ agar bekerja dengan normal. Salah satunya adalah syaraf otonom, bagian otak yang mengatur organ tubuh bagian dalam atau visceral yang bekerja secara mandiri di luar kesadaran dan kendali yang punya. Dia mampu mempercepat proses biokimiawi saat individu terancam. Sering kita kenal dengan mode stress respon. Modenya adalah fight or fly, siap tempur atau siap lari. Ketika tubuh kita didominasi stres respon, seharusnya dia hadir dalam durasi yang pendek di tubuh. Tapi jika hadir di tubuh ini dalam durasi yang panjang, dia akan menguras kekuatan fitrah atau daya di tubuh. Dia tidak bisa mengoptimalkan fungsi organ yang pada akhirnya ketika berkepanjangan akan menyebabkan sabotasi diri. Yang diuntungkan adalah penyebab penyakit, baik itu virus, kuman, maupun penyebab-penyebab penyakit lainnya. Kebalikan dari stress respon adalah relax respon. Dia dapat mengembalikan tubuh pada keadaan seimbang. Relaksasi dapat menjaga individu untuk tidak menggunakan semua tenaga vitalnya pada saat beraksi terhadap stres. Justru akan mengembalikan proses fisik dan mental seseorang. Sehingga ketika tubuh didominasi oleh relax respon, maka sel mempunyai kemampuan untuk tumbuh dan berkembang, serta sistem cerna bekerja lebih baik. Sebuah pondasi dasar sistem imunnya bekerja. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, ketika bicara tentang mekanisme kerja bekam, hari ini kita bicara tentang mekanisme kerja bekam untuk membuat mode tubuh itu yang tadinya stress respon jadi relax respon dengan keluar apa? Keluar yang namanya hormon endorfin. Ingat ya, yang stress respon itu sistem saraf simpatis yang kerja, yang relax respon itu sistem saraf parasimpatis. Nih pasien, bahasa sederhana, stres badannya, stres pikirannya, stres perasaannya, modenya stres respon, intinya begitu. Nah, ketika kita pengen menstimulasi hormon relax respon ini bekerja, bukan hanya dari bekamnya aja. Kenapa? Bukan hanya dari terapi fisiknya, mulai dari pasien masuk gitu ya, bagaimana kita berkomunikasi, supaya pikirannya tertata, keyakinannya dibangun, maka stimulasi dari mode supaya sistem saraf parasimpatisnya aktif itu satu, bagaimana kita berkomunikasi dengan yang bersangkutan aktif. Untuk aktif komunikasinya, keterampilan mendengar, keterampilan memahami, dan keterampilan menyampaikan informasi itu penting, supaya keyakinan si pasien terbangun. Yang kedua, sebelum dibekam misalnya, ada yang namanya doa. Jadi kalau doa itu akan menambah keyakinan kita. Jadi stimulasinya secara psikologi sudah, secara persepsinya sudah, baru terapi fisiknya. Nah, satu pertanyaan, bahwa ketika Anda duduk sama Anda tidur, itu otot kencengan mana? Duduk. Duduk ya. Maka ketika saya berdiri nih, itu mode tubuhnya stress respon. Kenapa? Otot-otot saya kenceng. Nah, supaya nih yang bersangkutan tuh relax respon, maksimal itu endorfin yang keluar, supaya kortisolnya nggak keluar, posisi tubuh itu duduk, tidur, atau duduk seperti ini penting. Kalau duduk kayak gini, ototnya kan rileks nih, dia bersandar. Yang kedua, kakinya nggak kenceng toh, karena dia nyandar juga gitu ya, gantung begitu. Modenya relax respon. Kenapa posisinya diharapkan seperti ini? Karena kalau dia tidur, darah yang keluar kan nggak maksimal. Kenapa? Karena berlawanan arah gravitasi darah yang keluar. Kalau gini kan nggak berlawanan, dia searah gravitasi. Tapi mode tubuhnya tetap relax respon. Jadi kalau nggak ada bangku ini gimana? Ya sudah, buat bangku makan tuh ya, kursi makan dibuat terbalik, ya sudah, dia nyandar. Begitu. Itu lebih relax daripada Anda bekam duduk. Gitu. Jadi tiduran kurang bagus juga. Tiduran itu darah yang keluar nggak maksimal. Tidur posisi mana Pak? Bagus tidur apa duduk? Ingat ya, kalau tipe orangnya tipe panas tadi, umurnya berapa tadi?
18 sampai 52 tahun tipe panas itu lebih baik duduk. Darah yang keluar maksimal. Tapi kalau kondisi orangnya kekurangan daya, darah atau kondisinya memang menjadi kontraindikasi bekam, lemah tadi, maka tidur. Takut, tapi pengen dibekam, tidur. Supaya kalau pingsan gampang reaksinya. Oke? Oke. Nah, ketika bicara tentang endorfin yang keluar, satu, kalau endorfin keluar, maka mode tubuhnya relax respon. Kalau mode tubuhnya relax respon, satu, sistem cernanya kerjanya jadi maksimal. Yang kedua, mode tubuhnya tumbuh dan berkembang. Dua ini adalah jadi pondasi dasar imun kerja. Imun ini dokter alami yang terinstal dalam tubuhnya. Jadi bahasa sederhananya, sudah kalau bicara tentang penyakit, banyak benar penyakit yang harus dipikirin, dipelajari. Sudah, fokus aja gimana caranya sehat, fokus aja gimana mode tubuhnya adalah relax respon. Nah, selain dari tadi, cara bicara, yang kedua, tarikan kop bekam, tusukan jarum bekam, sama tarikan kop yang kedua, nggak boleh melewati ambang batas nyeri yang bersangkutan. Yang ketiga, kecepatan Anda teknik nusuk, ketajaman jarum, sama sensitivitas kulit ini berpengaruh. Tusukan jarum makin cepat, makin nggak kerasa dia. Makin tajam, makin nggak kerasa dia. Jadi nanti kalau Anda pilih jarum bekamnya pakai yang Misawa buatan Jepang atau yang Medilens yang buatan Cina, beda rasanya nantinya. Saran saya kalau Anda yang baru, ya sudah pakai yang Jepang. Misawa ya, Jepang, seperti itu. Karena Anda baru belajar. Nanti kalau udah gitu, kecepatan ini penting. Gitu ya? Ya. Oke.